Mason Greenwood menerima pinangan elang ibu kota. Main masa depan Mason Greenwood masih jadi tanda tanya. Rumornya, Juventus masih setengah hati mau merekrutnya dan kini Lazio coba mendekati. Sejak akhir Maret kemarin, Juventus dikabarkan meminati Mason Greenwood. Namun sampai saat ini, belum ada tawaran yang masuk kepada sang penyerang sayap tersebut. Berjalannya waktu, seperti dilansir dari Tribuna, Juventus sepertinya masih setengah hati mau merekrut Mason Greenwood. Juve dikabarkan lebih meminati Jadon Sancho. Namun kabar terbaru, ada klub Liga Italia lainnya yang meminati Greenwood. Itu adalah Lazio. Dalam laporan dari Daily Mail, Lazio sudah mengontak Manchester United untuk mendapatkan Mason Greenwood. Lazio kabarnya siap merekrut pemain berusia 22 tahun itu seharga 30 juta pounds atau setara 625 miliar rupiah. Manchester United memang mau menjual Greenwood di bursa transfer musim panas 2024 ini. Awalnya, MU buka harga mulai dari 50 juta pounds tapi kemudian siap menurunkan andai ada tawaran yang cukup oke. Greenwood kontraknya masih tersisa semusim lagi. Maka mau tak mau, setan merah harus segera menjualnya dibanding nanti si pemain akan cabut dengan status bebas transfer. Mason Greenwood merupakan jebolan Akademi Manchester United, tembus tim utama pada tahun 2019. Greenwood sudah kemas 129 penampilan di seluruh kompetisi. Greenwood sempat kena kasus kekerasan dengan kekasihnya tapi kemudian dinyatakan tidak bersalah setelah melalui proses persidangan. Greenwood kemudian lama absen dari lapangan, lalu musim lalu dipinjamkan ke Getafe. Inter tidak memiliki satupun pemain bintang di tim mereka saat ini. Paolo Di Canio yakin Inter tidak memiliki satupun pemain bintang di antara para pemain yang dimiliki Nerazzurri saat ini. Inter menjadi yang tertinggi di level domestik, memenangkan gelar Serie A dengan sisa 5 pertandingan tersisa. Lautaro Martinez memenangkan penghargaan MVP Serie A, serta penghargaan pencetak gol terbanyak dengan 25 gol atas namanya. Sementara itu, Hakan Calhanoglu mendapatkan penghargaan sebagai gelandang terbaik di Liga, juga Alessandro Bastoni sebagai bek terbaik di Liga. Meski demikian, Di Canio berpendapat sebaliknya. Ia merasa Inter memiliki skuad solid yang diisi pemain-pemain hebat, namun belum cukup berkelas dunia. Di Italia, Nerazzurri tidak memiliki saingan, setidaknya untuk saat ini, ujar pria berusia 55 tahun itu dalam wawancara dengan Il Messaggero. Tetapi menurut saya, Inter bahkan tidak memiliki pemain kelas dunia. Lautaro dan Calhanoglu adalah pemain luar biasa, tapi bukan pemain kelas dunia. Pemain Argentina itu brilian di Serie A, tapi dia kesulitan di Liga Champions dan juga di Piala Dunia. Dia kehilangan tempatnya dari Julian Alvarez. Calhanoglu bagus tapi jangan anggap dia sebagai Xavi atau Iniesta. Simone Inzaghi adalah pelatih yang hebat. Dia tidak memiliki pemain kelas dunia, tapi dia memenangkan gelar Serie A. Sekarang dia harus melakukan lompatan kualitas. Dia harus berkompetisi di Liga Champions dan Serie A, tidak melanjutkan performa seperti biasa, baik di salah satu atau di yang lain. Derby de Thuram akan warnai Serie A Italia. Marcus Thuram meneruskan terah Lilian Thuram di Serie A. Musim lalu ia merapat ke Inter Milan dan langsung mempersembahkan Scudetto. Marcus merupakan anak tertua Lilian Thuram. Sang anak bahkan lahir di Italia, tepatnya di Parma, klub yang dibela Lilian kala itu. Musim depan ada kemungkinan anak Lilian yang lain merapat ke Serie A. Ya, Heprem Thuram tengah dikaitkan dengan kepindahan ke Italia. Saat ini Heprem masih memperkuat Nice. Kontraknya memang masih berlaku sampai 2025, tapi peluang pergi sangat besar. Sudah ada kontak yang dilakukan Nice dengan beberapa klub. Salah satunya dari raksasa Italia, Juventus. Sebagai informasi, Juventus merupakan klub yang pernah lama diperkuat Lilian Thuram. Tepatnya dari 2001 sampai 2006 silam. Bisa dibilang kepindahan Heprem ke klub asal Turin akan menyempurnakan Lilian sebagai sosok ayah. Setelah Marcus main untuk Inter Milan yang merupakan klub rival Juve, si bungsu akan berseragam klub yang pernah ia bela sebelumnya. Beberapa media di Prancis bahkan menyebutkan gelandang 23 tahun membatalkan pembicaraan kontrak baru dengan Nice setelah mengetahui ketertarikan Juventus. Jika transfer ini benar-benar terwujud, perang saudara akan pecah di Serie A musim depan. Lebih panas lagi karena momen tersebut akan tersaji pada laga penuh gengsi dan emosi dalam tajuk derby d'Italia. Rivalitas Juventus dan Inter Milan sudah menjadi rahasia umum. Permusuhan keduanya tidak hanya terjadi di lapangan, tapi juga di meja hijau saat kasus Calciopoli 2 dekade silam. AC Milan jadi duta Liga Italia Serie A di Amerika Serikat. Ya, AC Milan menjadi klub Italia yang serasa seperti klub asal Amerika Serikat. Bagaimana tidak, selain diperkuat Amerika Serikat, pemilik AC Milan juga berasal dari negeri paman Sam tersebut.
Kondisi tersebut membuat popularitas Liga Italia Serie A semakin terdongkrak di Amerika Serikat. Hal tersebut tergambarkan dalam studi terbaru yang dilakukan Men in Blazers, perusahaan media independen terbesar di Amerika Utara, dan YouGov, firma riset pasar internasional dan data analytics terkemuka. Hasil studi menunjukkan bahwa basis penggemar Il Rossoneri, si merah hitam, di AS meningkat sebesar 50% pada musim terakhir. Sebanyak 61% responden melaporkan bahwa mereka, sedikit lebih, atau jauh lebih, tertarik kepada AC Milan. Manuver yang dilakukan manajemen AC Milan di pasar Amerika Serikat terbukti tak sia-sia. Langkah ini didukung dengan kedatangan dua pemain Amerika Serikat, Christian Pulisic dan Yunus Musa, pada jendela transfer musim panas 2023 lalu. Pertumbuhan minat publik negeri Paman Sam terhadap AC Milan berjalan seiring dengan ketertarikan mereka kepada kompetisi Serie A Liga Italia. Ketertarikan masyarakat AS terhadap Serie A disebut mengalami peningkatan sebesar 27%. Sepak bola memang kian mendapatkan tempat di hati publik AS yang sebelumnya lebih menyukai American football atau basket. Data YouGov menunjukkan bahwa antara tahun 2021 dan 2024, orang Amerika Serikat yang menggambarkan diri mereka tertarik kepada sepak bola meningkat dari 37% menjadi 46%. Karena itu, AC Milan begitu serius dalam menancapkan pengaruh mereka di tanah Amerika Serikat. Saat ini, tercatat ada 43 juta penggemar Rossoneri di Amerika Serikat. Dumfries nyatakan ingin bertahan dan perpanjang kontrak. Denzel Dumfries menyatakan niatnya untuk memperpanjang kontraknya di Inter Milan. Baginya, Nerazzurri sangat penting dan sudah seperti rumahnya. Dalam sesi wawancara dengan Corriere della Sera, setelah pertandingan Belanda melawan Prancis di Euro 2024, Dumfries juga mengonfirmasi bahwa pembicaraan dengan Inter terkait perpanjangan kontrak akan digelar setelah Euro. Masa depan Dumfries masih diselimuti ketidakpastian. Kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi. Dan Inter tentunya tak mau mengambil risiko kehilangan jasanya secara gratis pada tahun depan. Oleh karena itu, niat Inter sudah jelas, yakni ingin memperpanjang kontrak Dumfries. Namun jika gagal mencapai kesepakatan, maka klub akan menjualnya di musim panas 2024 ini. Kabarnya, klub Liga Premier Inggris, Aston Villa mengincar pemain asal Belanda itu. Sudah ada pembicaraan kontrak antara Inter dan perwakilan Dumfries selama beberapa bulan. Inter Milan telah menawarkan proposal terakhir ke Dumfries sebesar 4 juta net per musim. Jika Dumfries menolak proposal tersebut, maka Inter akan berusaha menjualnya pada musim panas ini untuk menghindari kehilangannya secara gratis pada musim panas 2025. Dumfries sebenarnya bahagia di Inter, dan ia kembali menegaskan niatnya untuk bertahan di Inter. Terkait pembicaraan perpanjangan kontraknya, Dumfries mengatakan, terjadi penundaan, mengingat klub telah berganti pemilik, ujar Dumfries, seperti dilansir FC Internews. Tetapi saya ingin menandatangani kontrak baru. Inter adalah rumah saya. Saya merasa seperti di rumah sendiri. Kami telah mengadakan pembicaraan sebelum Euro, dan kami akan bertemu lagi setelah saya kembali. Brighton Albion tertarik mendatangkan Valentin Carboni. Beberapa hari lalu ada kabar bahwa salah satu tim Liga Inggris disebutkan siap memberikan penawaran penting kepada Inter untuk bisa membawa Valentin Carboni. Hari ini Nicolo Schira menyebutkan bahwa tim tersebut adalah Brighton Albion, tim yang tertarik mendatangkan talenta berusia 18 tahun asal Argentina tersebut. Inter sebenarnya tidak ingin hilang kendali atas masa depan si pemain dan lebih condong untuk melepasnya secara pinjaman ataupun jika ada yang ingin membelinya, Nerazzurri harus memiliki hak pembelian kembali. Kabar yang beredar juga menyebutkan setidaknya negosiasi harus dimulai pada angka 40-50 juta euro agar keyakinan Inter bisa goyah mempertahankan salah satu talenta terbaik yang mereka miliki.